Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik. Eh, dengan saya Yogi Polandrio. Buat kalian yang baru datang di channel saya, boleh di subscribe, like, dan komen ya, tentang apa-apa yang kita bahas. Jika ada yang kalian tanyakan, boleh di komen. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi resep dan cara pembuatan makanan atau jajanan khas dari Makassar. Bukan jajanan sih ya, makanan, pelengkap makanan. Di setiap daerah pasti punya dong makanan-makanan khas. Setiap daerah itu berbeda-beda. Kita di Indonesia sangat kaya akan warisan kuliner. Setiap daerah punya kekhasan sendiri-sendiri. Setiap daerah punya kuliner yang menjadi kebanggaan dan andalan daerah masing-masing. Buat kalian, di daerah kalian kira-kira makanan khas apa sih yang mantap menurut kalian dan sangat cocok untuk direkomendasikan sebagai makanan top Indonesia? Komen ya di bawah. Oke, pada kali ini saya akan berbagi resep dan cara membuat saus lombok. Saus ya. Jadi kalau di Makassar itu disebutnya dengan lombok kuning. Jadi kalau di sini kalau orang bilang lombok, itu artinya bukan berarti lombok yang lombok biji begitu seperti di Jawa pada umumnya ya. Jadi lombok yang dibilang di Makassar itu ya saus, bisa dibilang saus, sudah jadi sambal, itu dibilangnya lombok. Jadi kecenderungan orang di Makassar itu sukanya itu pedas, asem. Jadi apapun makanannya pasti pakai pedas, pasti pakai lombok, pasti pakai sambal, dan pasti pakai jeruk nipis. Seperti itu. Makanya lombok kuning ini menjadi khas di Makassar dan tidak bisa dipisahkan dengan makanan, apalagi makan dengan bakso. Jadi saya akan berbagi resepnya dan cara pembuatannya. Ikuti terus video saya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya. Dengan saya Yogi Polandrio. Ikuti terus. Di video ini saya membuat resep dengan menggunakan 3 kilo cabai rawit, guys. Jadi buat kalian yang ingin membuat lebih sedikit, kalian bisa sesuaikan. Untuk resep nanti bisa dicek di deskripsi ya, di bawah ya. Jadi warnanya cakep nih. Kunci dari warna saus lombok kuning yang bagus itu adalah menggunakan cabai rawit yang segar seperti ini, guys. Jadi harus cabai rawit segar ya. Dan dominan warna cabainya merah. Nah, cabai kita petik-petik dari tangkainya. Jadi tangkai enggak kita pakai ya, guys. Seperti ini kita petik. Untuk proses petiknya silahkan kalian gunakan sarung tangan, karena ini cukup pedis di tangan, nanti bisa panas tangan kalian kalau tidak menggunakan sarung tangan. Nah, di proses ini cukup membosankan ya, guys, memetik dengan jumlah yang cukup banyak itu. Kurang lebih setelah saya cek itu ada sekitar 8% tangkai itu dari total keseluruhan cabai rawit yang kita beli. Ya, untuk mengurangi kebosanan karena lama memetiknya ini, seperti bosan seperti menunggu kepastian si doi. Jadi lebih baik videonya saya percepat saja ya di segmen ini ya, memetik ya. Guys, untuk resep saya tulis di deskripsi ya, kalian bisa cek resepnya apa aja di deskripsi. Begitu juga dengan analisa ekonominya, siapa tahu kalian ini bisa jadi ide bisnis buat kalian. Kalian bisa cek
analisa bisnisnya di deskripsi. Saya tulis di situ peluang-peluangnya, modalnya habis berapa. Kalian bisa cek di deskripsi. Dari 3 kilo cabai rawit yang saya beli, setelah saya timbang, tangkainya ada sekitar 220 gram guys. Jadi sekitar 8% dari total berat cabai rawit 3 kilo. Seperti itu. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet ya, beli aja ya cabai rawit yang udah dipotong guys. Jadi nggak perlu ribet petik-petik sendiri. Lumayan menghemat waktu. Tapi buat kalian yang punya waktu ya silahkan dipetik sendiri guys. Lebih hemat juga. Nah, untuk cabai rawit yang sudah mulai membusuk seperti ini sebaiknya kita pisahkan ya, kita sortir guys. Jadi kita pilah-pilah yang mulai membusuk seperti ini, kita buang supaya tidak merusak rasa dan warna guys. Kita pilih saja, kemudian kita buang. Langkah selanjutnya, cabai rawit jangan lupa dicuci bersih guys. Dicuci bersih dengan air mengalir. Wortel yang sudah saya kupas sebelumnya, berikutnya dipotong-potong. Ini untuk supaya proses pemasakannya, perebusannya lebih cepat. Selain untuk menambah volume ya guys, penggunaan wortel ini adalah dia sebagai pengental, jadi lebih stabil gitu bentuk sausnya. Lanjut kita cuci bersih seperti biasa. Cuci bersih pakai air mengalir, bukan pakai air mata ya guys. Sebelum kemudian kita lanjut untuk proses perebusan. Oke, di proses perebusan ini saya gunakan dua apa ini namanya? 2 scoop air. Kemudian kita rebus, tunggu. Proses perebusan kurang lebih memakan waktu kurang lebih 15 menit setelah air mendidih. Di proses perebusan ini jangan lupa sesekali diaduk ya guys, supaya masaknya merata. Kemudian kita cek wortelnya, kita tusuk untuk memastikan bahwa wortelnya sudah masak, sudah empuk sesuai dengan tingkat kematangan yang kita inginkan. Proses penggilingan dilakukan diulang sebanyak 3 kali ya guys. Penggilingan pertama yaitu digiling biasa aja, agak kasar. Kemudian kita ulang lagi penggilingan kedua, digiling lebih halus daripada gilingan yang pertama tadi. Kemudian kita lanjut di tahap ketiga, penggilingan yang sangat halus, yang sudah sesuai dengan tingkat kehalusan yang kita inginkan. Kemudian kita tambahkan 40 sendok makan cuka, kemudian penyedap, garam, gula pasir. Untuk detailnya silakan dicek di deskripsi ya guys, resepnya saya tulis di deskripsi. Setelah dibumbui, lanjut kita masak lagi di atas kompor berapi sedang. Jangan lupa untuk terus diaduk guys, supaya tidak gosong, karena jika gosong nanti akan memberikan aroma gosong yang kurang enak. Nah, tanda kalau saus lombok ini sudah masak, nanti akan muncul meletup guys di tengah dan di pinggir-pinggirnya. Jika sudah seperti itu, maka tandanya saus sudah siap. Proses pemasakan ini kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Nah, ini dia setelah proses panjang, akhirnya saus sudah jadi. Cakep ya warnanya ya. Tuh, kuning agak kemerah-merahan, cakep. Oke, buat kalian segitu saja video saya. Buat kalian yang ingin dibuatkan video makanan khas Makassar apa, silahkan komen di bawah. Terima kasih.